Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kali ini saya akan mengambil satu tema, yaitu saatnya berubah. Kiranya di bulan Desember ini menjadi berkat bagi kita. Renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara, ada seorang raja berjalan-jalan di istana kerajaannya. Dia ingin melihat sejauh mana keadaan istana dan lingkungan yang dia pimpin. Nah saudara, tidak jauh dari istana dia berjalan kaki, mulailah kakinya mulai luka saudara. Dan ternyata ada batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Hal ini membuat raja agak kecewa. Lalu dia berkata kepada para pengawalnya, dia berkatakan jalanan ini sangatlah buruk. Oleh sebab itu saya ingin memperbaikinya dengan melapisi jalan ini dengan kulit sapi, supaya kakiku tidak lagi terluka jika berjalan di daerah ini. Nah saudara, setelah itu mulailah raja mengumumkan supaya setiap rakyatnya mengumpulkan berlembar-lembar kulit sapi untuk pembangunan jalan yang diinginkan oleh raja. Tetapi ada seorang bijak yang kebetulan tinggal di istana kerajaan itu, dan dia berkata kepada raja, "Tuanku, daripada merencanakan praktek yang besar yang merugikan dan menyusahkan rakyat, bukankah lebih mudah jika tuanku melapisi sepatu tuan dengan kulit sapi?" Saudara, jadi kata orang bijak ini, tuan tidak memerlukan berlembar-lembar kulit sapi untuk jalanan, tapi hanya satu lembar untuk sepatu saja. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali bukan? Dan raja ini pun melakukan usul dari orang bijak itu. Nah saudara, apa yang dialami oleh raja ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat keadaan di luar sana buruk, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu bersikap tidak baik, tidak benar, bahkan cenderung selalu melakukan kejahatan, apa yang kita lakukan? Kita melihat dan merasakan sesuatu pelanggaran moral, melanggar firman Tuhan. Nah, kita berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan itu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengubah kehidupan orang-orang yang sekeliling kita yang tidak baik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ingin tampil seperti pahlawan kebenaran. Tetapi pada suatu titik tertentu, jika belum terjadi perubahan, jika belum terjadi kebaikan sama sekali, kita pasti akan kecewa mungkin. Kita pasti apatis dan bahkan kita dapat melakukan tindakan-tindakan bodoh sehingga dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang lain. Mungkin lingkungan sekitar kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin memberikan satu contoh. Ada konflik antara saudara kandung dikisahkan di dalam Alkitab, yaitu konflik antara Maria dan Marta. Mungkin saudara sudah sering mendengar cerita ini. Mari kita bahas, kita baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Saudara, sikap Marta ada positifnya, yaitu sebagai tuan rumah yang baik, dia mulai sibuk, dia bertanggung jawab, dan dia menyediakan makanan dan minuman untuk tamu agungnya Yesus dan murid-muridnya. Nah saudara, dia bekerja sendiri di dapur dan mungkin sambil bekerja dengan tubuh yang lelah, menyiapkan makan untuk orang banyak, dia sambil menanti-nantikan pertolongan dari saudaranya, yaitu Maria. Tapi ternyata yang dinanti-nanti tidak kunjung datang.
Bahkan Maria tetap diam di ruang tamu duduk bersama Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena kecewa tidak dibantu, karena kecewa dicuekin, akhirnya Marta keluar dan dia datang kepada Yesus. Dia berkatakan, "Guru, tolong beritahu saudaraku supaya membantu aku di dapur." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Marta kecewa kepada saudaranya Maria. Tidak berubah sikapnya. Melihat dia sibuk di dapur, malahan dia tidak membantu. Sehingga dia lapor kepada Yesus supaya ditegur Maria itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi jawab Yesus apa? Yesus bukannya menegur Maria, sebaliknya Yesus menegur Marta, tentunya dengan kasih. Di dalam ayat 41 Yesus menegur bahwa Marta terlalu khawatir, Marta terlalu banyak mengeluh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pengajaran yang indah dari Yesus. Ketika dia sedang menegur kita, dia bukan marah kepada kita, tapi dia memberikan satu pengajaran, satu kasih. Oleh sebab itu, siap-siap ketika kita ditegur oleh Yesus, kita terima dengan sukacita. Nah saudara, kita melihat ada karakter yang unik antara Maria dan Marta, yaitu mereka masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Saudara, kalau kita melihat posisi Marta, dia ada positifnya, dia juga ada negatifnya. Sebagai murid Yesus, jika saudara dan saya saat ini berada di posisi Marta, kita sudah bekerja dengan keras, kita sudah menampilkan kasih yang baik, kita sudah berbuat sesuatu yang baik, tapi lingkungan kita tetap tidak berubah, orang-orang di sekitar kita tidak berubah. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama sebagai murid Kristus, kita harus tetaplah melakukan kebenaran. Jangan menyerah, tetap melakukan hal yang positif, janganlah mengeluh. Meskipun orang-orang di sekeliling kita belum berubah, meskipun keadaan sekeliling kita belum berubah. Seperti ilustrasi raja tadi, dia melakukan yang baik saudara. Meskipun jalanan itu tetap berbatu-batu dan melukai banyak orang, tetapi raja ini tetap melakukan yang baik. Dia pakai sepatu, dia tidak merugikan orang lain, dan dia berubah. Saya yakin saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika rakyatnya melihat raja ini memakai sepatu, pasti semua rakyat juga meniru dan memakai sepatu seperti rajanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah sikap murid Kristus di akhir zaman. Sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus selalu menampilkan sesuatu yang indah, yang benar di hadapan dunia dan di hadapan Allah. Mari kita baca dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Inilah nasihat firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kudus, tetaplah berbuat benar. Meskipun orang-orang di sekelilingmu belum berubah, meskipun lingkungan di sekelilingmu belum berubah, saatnya engkau mulai berubah. Saudara, yang kedua, langkah yang kedua, sikap yang kedua adalah fokuslah kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Dalam Lukas 10 ayat 42, firman Tuhan mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, inilah sisi baik, sisi positif dari Maria, bahwa dia tetap duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersikap seperti murid Kristus sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat benar, dan tetaplah fokus kepada Tuhan, supaya kita tidak mengalami kekecewaan. Jika kita fokus kepada manusia, jika kita fokus kepada situasi yang ada. Saudara, sikap yang terbaik adalah berdiam di kaki Yesus, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Pasti jika ini kita lakukan, kita akan berubah. Yaitu cara pandang kita berubah,
cara pandang terhadap orang lain, cara pandang terhadap situasi dan lingkungan kita. Dan kita pasti akan menjadi teladan, baik dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, di dalam kesucian kita, di dalam kasih kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saudara dan saya ingin mengubah orang lain, ingin mengubah lingkungan jadi lebih baik dan lebih benar, bagaimana caranya? Yaitu ubahlah diri kita terlebih dahulu. Maka orang lain juga pasti berubah. Saatnya berubah, jangan ditunda lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.